Selamat sore, kembali lagi bersama Ibnul Official. Kali ini kita akan mereview sebuah tempat keramat yang dinamakan masyarakat di sini itu sebuah punden. Punden itu sejenis cikal bakal Dukuh Winong, Desa Sampok, Kecamatan Gunung Mungkal. Nah, jadi punden ini setiap tahun sekali itu pasti kalau setiap sedekah bumi masyarakat Dukuh Winong selalu istilahnya syukuran di sini. Nanti kita selamat sore Pak Man. Di sini kita akan mereview punden Pak Man. Punden cikal bakal Dukuh Winong. Pak Man bisa menjelaskan punden ini Pak Man seperti apa sejarahnya? Dukuh nggih, kula mboten setos. Kula mboten asil mriki kok. Terus kula nggih nganu. Mbah Sengon ngoten mawon. Kadang nak sedekah bumi do nggo kabumi. Kabumi ngoten. Jadi Pak Man ini tidak tahu. Jadi Pak Man ini bukan orang sini, jadi orang pendatang. Dia hijrah ke sini. Tidak tahu masalah punden. Kalau sore gini biasanya ada Mbah Musim di sini ya Pak Man ya? Ada orang di sini ya? Oh gitu Pak Man. Pak Man. Terima kasih Pak Man, infonya Pak Man. Kali ini kita teman-teman kita coba turun ke bawah. Biasanya di bawah ada Mbah Mudin atau tokoh masyarakat di sini. Kita coba lihat ke bawah untuk mereview punden tersebut. Punden ini sekali lagi saya jelaskan pada teman-teman biar nggak penasaran. Punden ini ialah punden keramat Mbah Sengon. Mbah Sengon ini disebut punden itu karena tempat ini sangat disakralkan atau dikeramatkan. Nah, gitu. Maaf ya teman-teman, ini tempatnya emang sama yang punya lahan sini itu ditanamin singkong. Nah, jadi punden ini sebelah sana. Kamera coba dilihat. Nah, sebelah sana. Ayo kita jalan ke sana teman-teman. Kita lihat langsung. Biasanya Mbah Mudin kalau sore gini biasanya di sini gitu. Jadi kita nanti coba cari tahu wawancara kepada beliau tentang punden Mbah Sengon ini yang ada di Dukuh Winong, Desa Sampok, Kecamatan Gunung Mungkal. Ayo teman-teman kita turun ke bawah. Kita cari Mbah Mudin. Biasanya sore dia di sini. Biasanya sore di sini. Nanti kita coba cari orangnya, kita tanyakan langsung ada orangnya. Tempatnya ini di tengah-tengah lahan pertanian milik warga setempat ya teman-teman. Jadi kita ditanami singkong. Nah, singkong ini singkong kuning namanya. Singkong kuning ini yaitu singkong Mandira. Namanya Mandira kalau orang sini nyebut. Ini singkong enak. Jadi bisa dibakar langsung dimakan ya, nggak beracun ya. Nah, beda sama. Nah, ini orangnya Mbak Mudin kebetulan ada di sini. Sini. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak. Gimana kabarnya sehat Mbak? Alhamdulillah. Maaf mengganggu waktunya Mbak. Enggak lah, kita memang kan sudah janjian kemarin. Iya. Kemarin janjian ketemu di sini mau membahas ini punden Mbah Sengon. Jadi gini teman-teman, punden Mbah Sengon ini ialah yang tadi saya sebutkan, yaitu cikal bakal Dukuh Winong, Desa Sampok, Kecamatan Gunung Mungkal, Kabupaten Pati. Nah, untuk sejarah punden ini, punden Mbah Sengon ini, mari kita tanyakan langsung kepada beliau Mbah Mudin yang tahu mengenai asal-usul atau sejarah tempat keramat punden Mbah Sengon ini. Bisa dijelaskan Mbah tentang asal-usul kok bisa dinamakan punden Mbah Sengon, kok bisa dikeramatkan dan bisa dinamakan cikal bakal itu seperti apa Mbah? Kok setiap tahunnya itu setiap sedekah bumi itu selalu ada syukuran di sini itu Mbah? Iya. Bisa. Ayo santai aja sambil merokok. Iya Pak.
Ini ada Pak Man juga ini. Ya tadi ketemu di jalan Mbah Pak Man ini, tak tanyain katanya dia kurang paham karena dia orang pendatang. Iya, Gitu. iya. Oh, iya. Pak Man bilang biasanya di sini ada orangnya Mbah Mudin itu setiap sore. Sebenarnya sih tidak setiap sore. Ini juga udah beberapa sore tidak ada yang bersih, jadi ini kotorannya kayak gini. Oh gitu. Tapi ini kebetulan memang hari ini saya kesini karena ya beberapa yang lalu kan kita pernah janjian apa itu membahas menjelaskan tentang situs ini. Ya begini, seputar informasi Punden Basengon ini kan dari cerita turun temurun, cerita dari leluhur-leluhur kami, sesepuh-sesepuh desa Winong itu menyebutnya ini Mbah Denisih. Denisih, Mas. Denisih. Oh. Nah, Ya ana sing nyebut nganu asline. Kadang Denayu Denisih, Dene Bagus Sakiya. nggih. Nah, itu ada dua apa itu namanya nama. Jadi ada dua nama itu Denisih dan Rakiyo. Bagus Rakiyo itu konon katanya itu saudara tua. Tapi begini, kita tidak bisa serta-merta ora kok ujug-ujug cerita iku iso dadi cekelan pegangan ndak. Kita harus bisa punya apa itu filter saringan untuk membenarkan cerita-cerita turun-temurun tersebut dengan kita carikan rujukan atau dalil-dalil lainnya. Ya, begini ketika kami itu juga kan punya tim, ya punya tim sarkup Mas. Sarkup itu apa? Sarjana kuburan. Jadi kami punya komunitas sarkup itu tugasnya meneliti makam, ya, kuburan, tempat keramat dan lainnya. Nah, tim kami mencari identitas daripada sosok yang disebut Mbah Denisih itu sampai sekarang hingga kini, entah besok hingga kini belum menemukan siapa sosok beliau itu, Denisih itu. Jadi belum menemukan sosok yang dinamakan Denisih, Mas. Denisih ya. Tapi sementara kami punya kesimpulan bahwa yang disebut Denisih itu adalah Raden Ayu Nawangsih. Raden Ayu Nawangsih itu ada dua, Mas, ada dua. Raden Ayu Nawangsih itu ada yang apa itu mengatakan beliau itu putri Ki Ageng Tarup. Ki Ageng Tarup, Mbak. Itu Ya. dari mana, Mbak, Ki Ageng Tarup? Ki Ageng Tarup itu makamnya ada di Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Grobogan, Mbak. Ya. Itu Dewi Nawangsih itu putri daripada Ki Ageng Tarup itu konon menurut apa itu ceritanya beliau itu mengadakan pengembaraan jajah desa Milangkori ketika pada suatu waktu beliau itu singgah di sini ini untuk sementara. Dulu, Mas, tempat ini enggak padang koyong ini enggak. Dulu itu pohonnya gede-gede di sini. Sangat rimbun sekali, Mbak. Rimbun. Bahkan di sini dulu itu sebelum saya lahir ya dulu itu ada pohon sengon Jawa. Pohon sengon Jawa sing gede banget. Diameternya itu ya hampir 1 meter lah. Berarti itu udah ratusan tahun, Ratusan tahun. Nah, itu kenapa akhirnya warga desa sini menyebutnya Mbah Sengon, yaitu diidentikan dengan pohon sengon itu. Oh, jadi penyebutannya itu karena ada sebuah pohon sengon yang sangat besar sekali di sini. zaman dulu, Mbak ya. Ya. Akhirnya disebut identiknya
Sengon. Mbah Sengon. Sengon. Nah, sementara nama yang terpatri di masyarakat turun-temurun itu adalah Raden Dewi Denisih tadi. Raden Dewi Denisih. Denisih. Atau yang kalau menurut penelusuran tadi adalah Ibu Dewi Nawangsih. Ibu Dewi Nawangsih itu makamnya tidak di sini Mas, ini hanya petilasan. Petilasan, Mbak. Petilasan. Kalau yang seandainya yang meninggalkan jejak petilasan di sini itu adalah betul Ibu Dewi Nawangsih, berarti antara sini dengan yang di Kandang Emas Kecamatan Dawe Kudus itu makamnya di situ. Dewi Nawangsih itu berarti ada hubungan sejarah. Mungkin dulunya sebelum Mbah Nawangsih itu sampai di desa Kandang Emas, beliau di sini dulu singgahnya. Nah. Tapi ono sing pondokan bae, Kang. Nggih, Pondokan, kulon pondokan. lah itu begitu. Jadi Ibu Dewi Nawangsih yang masyarakat sini menyebutnya Denisih itu ada beberapa hal yang perlu dicatat dalam generasi sekarang, bahwa yang terpenting adalah bukan tentang siapa beliau, siapapun beliau itu, entah keturunan Ki Ageng Tarub atau siapapun beliau, tapi yang jelas beliau itu meninggalkan jejak sejarah di sini yang dilestarikan oleh warga desa ini. Ini pertanyaan Mbak, itu kenapa kok setiap tahunnya selalu ada syukuran kalau masyarakat Dukuh Winong sedekah bumi gitu Mbak? Nah itu kan terkait dengan penghormatan terhadap jasa para leluhur. Nah ini tanya Mbak, kenapa kok di sini dinamakan Cikal Bakal Dukuh Winong Mbak? Nah itu tadi kok dinamakan Cikal Bakal Dukuh Winong dan Kecamatan itu kenapa Mbak? Seperti itu. Ya, yang disebut Cikal Bakal itu adalah seseorang yang pertama kali membuka suatu tempat untuk dihuni. Jadi disebut Cikal Bakal itu adalah orang yang pertama kali mendiami sebuah daerah tertentu. Seperti desa ini dulunya sebelum disebut Desa Winong itu ada Cikal Bakalnya yang membuat babat dari desa. Makanya disebut Cikal Bakal. Dan keyakinan daripada sesepuh-sesepuh desa sini, Cikal Bakalnya Desa Winong sini adalah Mbah Sengon atau Denisih tadi. Kenapa kok disebut Desa Winong itu, Dukuh Winong itu kenapa Mbak? Nah kalau itu perlu Mas, perlu pembahasan, karena itu kan berkaitan dengan asumsi atau tafsir. Penyebutan Winong, Nawa Winong itu bisa saja itu diartikan sebagai pohon, juga bisa, atau dikaitkan dengan apa itu loh, sejenis umbi-umbian Mas, yang kalau orang sini menyebutnya uwi. Uwi itu entah bahasa Indonesianya apa itu, umbi-umbian yang di dalam itu, nah, yang gede-gede, gedenya sak kenong-kenong. Iya, nah, tahu. Itu hanya otak-atik latar gadok Mas. Tapi entah apa arti sebenarnya Winong itu, ini perlu pendalaman, pengkajian. Tidak bisa serta-merta kita mengartikan Winong itu artinya begini-begini, tidak bisa. Nah, gitu. Di sini ini kalau acara tahunan, tradisi di sini namanya sedekah bumi Mas. Sedekah bumi itu adalah penentuan atau penetapan hari ulang tahun desa. Jadi berdirinya desa ini. Nah, itu dinane Rebo Legi Kemis Pahing. Rebo Legi Kemis Pahing. Tiap sasi selo. Ya teman-teman perlu dicatat, di sini itu setiap tahun ada namanya sedekah bumi, itu Rebo Pahing. Rebo Legi Kemis Pahing. Rebo Legi Kamis Pahing. Jadi
tiap bulan Zulhijjah atau Apit. Tiap bulan Zulhijjah atau bulan Apit. Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Jadi misalkan teman-teman dari manapun teman-teman berada atau penonton semua yang ada di rumah atau dimanapun, luar Jawa, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan sebagainya yang menonton channel Ibnu Official, silahkan berkunjung di sini pada hari sedekah bumi yang ditempatkan di sini. Sangat ramai pengunjung dari manapun. Jadi istilahnya di sini itu ada sedekah bumi atau syukuran di punden ini untuk hajatannya, Mbak ya. Ya ramai di sini Mas, dari mana-mana itu. Di sini itu apa ya? Kalau pulang insya Allah bawa berkat Mas. Dan itu satu tadi. Mas, kayak pulang pasti bawa dapat. Kalau pulang pasti bawa berkat. Karena di sini setiap sedekah itu setiap warga pasti membuat apa, Mbak? 5 telandik. 5 telandik. Itu berisi macam-macam, Mbak ya. Ya, makanan, dan lain-lain. Buah-buahan. Pokoknya dari hasil bumi. Namanya juga sedekah bumi. Jadi misalkan teman-teman penasaran silahkan datang ke sini. Di Dukuh Winong Desa Sampok, Kecamatan Gunung Mungkal, Kabupaten Pati. Terus satu hal lagi Mas, yang perlu dicatat dan diingat-ingat oleh teman-teman jenengan ya. Ini ada nilai sakralnya, nilai apa itu sugestinya yang luar biasa. Apa itu maksudnya? Bahwa berkat kok kene iku Mas, iku iso berkahi. Misale digawe karak, dijemur dari karak, aking itu nasi aking itu disebar di sawah, di tegalan itu bisa jadi subur Mas. Itu yang membuktikan tidak hanya 1-2 orang, udah banyak sekali. Sudah banyak sekali. Dan di sini ini royoan Mas berkatnya. Jadi istilahnya dari masyarakat dikumpulkan terus dibawa ke sini, di sini dibagi royoan, Mbak ya. Royoan. Ingin dapat sangat istilahnya gini teman-teman, ingin dapat berkahnya dari sedekah bumi Dukuh Winong ini. Itu. Ya, jadi itu tadi mengenai sosok Mbah Sengon itu adalah dari cerita tinular turun-temurun dari masyarakat itu adalah yang perempuan itu namanya Denise, yang laki-laki Bagus Rakio. Tapi soal kebenarannya wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Tapi tetap orang Desa Winong sini, semuanya warga Desa Winong sini tetap menghormati beliau itu sebagai cikal bakal desa sini. Karena beliau adalah sebagai orang yang berjasa besar tentang berdirinya desa sini. Sehingga dihormati tiap hari Rebu Legi Kemis Pahing, bulan Apit atau bulan Selo atau bulan Dzulqa'dah itu selalu diadakan kegiatan sedekah bumi, atau bisa disebut bersih desa, atau bisa disebut hari lahirnya desa, atau bisa disebut Yaumul Miladul Qaryah. Itu Mas. Jadi istilahnya di sini sangat dikeramatkan oleh warga sini, Mas. Ya, gini Mbak, pesan dan kesan buat teman-teman yang ada di rumah Mbak untuk punden Dukuh Winong atau Mbah Sengon ini Mbak. Ya begini ya, untuk semuanya saya kalau boleh berpesan, tiap desa dimanapun desa itu berada, khususnya di Pulau Jawa, itu pasti ada yang disebut cikal bakal Mas. Tolong hormati mereka itu, karena Anda semua, saya, Anda dan siapapun itu berhutang utang budi karo cikal bakal. Karena beliau itulah orang yang ditugaskan oleh Allah untuk babat hutan menjadi desa. Tanpa ada sebab itu, mungkin area sini tidak akan jadi desa, tidak ada jadi perkampungan. Karena dengan sebab adanya orang yang ditugaskan oleh Allah untuk babat hutan sini, sehingga menjadi desa sampai sekarang. Oleh karena itu, maka kita ini utang budi, keputangan budi dengan beliau-beliau itu. Saya sangat menganjurkan kepada jenengan semua dimanapun berada, tolong hormati leluhur desa. Ya,
jangan tanya apakah mereka itu Islam atau tidak, enggak. Jangan bahas soal agama. Agama jangan disyarat-syarat ke hal-hal seperti itu. Ya. Karena kalau kita menyeret agama ke hal-hal seperti itu, akhirnya kita itu ora gelem ngewong-ngewong, Mas. Nah, gitu kan? Padahal ngewong-ngewong memanusiakan manusia itu adalah wajib hukumnya. Sama-sama Bani Adam. Entah agamanya apa. Yang penting jasa kebaikannya yang kita ingat-ingat, kita hormati. Sekali lagi saya berpesan kepada diri saya, kepada Anda semuanya, tolong itu kalau ada situs di desa panjenengan, entah itu leluhur desa, cikal bakal, atau katakan pejuang agama, tolong itu diuri-uri, dilestarikan, dihormati. Ya, diadakan kegiatan keagamaan, misalnya tahlilan, perjanjian, dan lainnya. Tujuannya apa? Yaitu menghormat. Birrul walidan, Mas, waladun sholihun yad'ulah, sing disebut jare pituture wong Jawa sepuh-sepuh biyen niku mikul dhuwur mendem jero ngarumno asmane wong sepuh. Tuh. Nah, dengan cara seperti itu, maka ya tentunya Allah juga ridho, Tuhan kita ridho terhadap kebaikan-kebaikan kita yang kita tujukan kepada beliau-beliau itu, yang akhirnya nanti di belakang hari keberkahan muncul, keselamatan muncul, ketentraman muncul. Karena ada apa ya, saling mengisi, melengkapi antara yang sudah meninggal dengan yang masih hidup, antara yang masih ada di alam dunia ini sama yang sudah ada di alam sana. Itu saling mengisi, melengkapi, Mas. Oke, itu tadi penjelasan tentang Punden Mbah Sengon, jadi cikal bakal masyarakat Dukuh Winong, Desa Sampok, Kecamatan Gunungkal, Kabupaten Pati. Bila teman-teman semua penasaran, silahkan berkunjung di Dukuh Winong, Desa Sampok, Kecamatan Gunungkal, Kabupaten Pati. Di sini terbuka untuk siapapun, jadi istilahnya jangan ragu-ragu untuk berkunjung ke sini. Itu tadi pesan dan kesan oleh Mbah Mudin sebagai tokoh masyarakat Dukuh Winong, Desa Sampok, Kecamatan Gunungkal. Pesan-pesannya sangat bermakna dan sangat baik sekali untuk diterapkan di kalangan masyarakat dan teman-teman semua yang ada di rumah. Itu tadi. Terima kasih ya Mbak atas penjelasannya. Sama-sama. Bila ada kesalahan, saya minta maaf, ada salah-salah kata, kepada Allah kami mohon ampun. Jangan lupa sebelum menonton video ini subscribe, like, dan komen serta share, karena subscribe itu gratis ya teman-teman, supaya channel ini makin berkembang, makin dilihat oleh semua orang ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.